Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Prasati Adriani. Hari ini kita akan bersama belajar mengenai prinsip hak dan kewajiban dalam etika keperawatan. Etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Kemudian, untuk etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk, yang merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Etika atau etik berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Moral merupakan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan standar perilaku dan nilai-nilai yang harus diperhatikan bila seseorang menjadi anggota masyarakat di mana ia tinggal. Kemudian, etiket atau adat merupakan suatu yang dikenal, diketahui, diulang, serta menjadi suatu kebiasaan di dalam suatu masyarakat, baik berupa kata-kata atau suatu bentuk perbuatan yang nyata. Etika keperawatan dapat diartikan sebagai filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktek keperawatan. Tujuan etika keperawatan yaitu etika keperawatan ditujukan untuk mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan memeriksa dan membenarkan tindakan-tindakan kemanusiaan yang menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Menegaskan tentang kewajiban-kewajiban yang secara sukarela diemban oleh perawat, mencari informasi mengenai dampak dari keputusan perawat yang mempengaruhi kehidupan pasien dan keluarganya. Fungsi dari etika keperawatan yaitu kode etik keperawatan menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktek etika. Kode etik perawat menetapkan hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesi lain sebagai teman sejawat, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan keperawatan. Kode etik perawat berikan sarana pengaturan diri sebagai profesi. Prinsip etika keperawatan yaitu otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan memutuskan. Kemudian ada beneficent, berbuat baik, hanya mengerjakan sesuatu yang baik. Kebaikan juga memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan. Justice atau keadilan yaitu dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Non-maleficent tidak merugikan, segala tindakan yang dilakukan pada klien tidak menimbulkan bahaya atau cedera secara fisik dan psikologik. Kemudian veracity, kejujuran, penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Fidelity, loyalty atau ketaatan dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta penyimpanan rahasia pasien. Confidentiality atau kerahasiaan, aturan dalam prinsip kerahasiaan ini adalah bahwa informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Kemudian akuntabilitas atau accountability berhubungan erat dengan fidelity yang berarti bahwa tanggung jawab pasti pada setiap tindakan dan dapat digunakan untuk menilai orang lain. Unsur-unsur etika keperawatan yang pertama adalah pengorbanan. Perawat dituntut melakukan pengorbanan demi kesejahteraan pasien atau klien. Dedikasi, perawat dituntut untuk melakukan pekerjaan keperawatan dengan sungguh-sungguh disertai dengan loyalitas yang tinggi. Pengabdian, perawat dituntut melakukan pengabdian kepada profesi keperawatan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
Kewajiban dan larangan, unsur etika keperawatan yang menyangkut kewajiban, larangan, serta hak yang menjadi orientasi perawat dalam menjalankan tugasnya. Cakupan etika keperawatan, etika dalam hal penampilan kerja, misalnya respon terhadap tuntutan profesi lain yang mengharapkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh tenaga keperawatan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh kepentingan sendiri. Cakupan dalam hal perilaku manusiawi, reaksi terhadap tekanan dari luar yang biasanya adalah individu atau masyarakat yang dilayani. Kode etik keperawatan. Kode etik adalah suatu pernyataan formal mengenai suatu standar kesempurnaan dan nilai kelompok. Kode etik adalah prinsip etik yang digunakan oleh semua anggota kelompok, mencerminkan penilaian moral mereka sepanjang waktu, dan berfungsi sebagai standar untuk tindakan profesional. Tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Tujuan kode etik keperawatan yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, interaksinya dengan sesama anggota profesi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan untuk meningkatkan mutu. Fungsi kode etik perawat. Kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat. Jadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan penerapan praktik etika. Menetapkan hubungan profesional yang harus dipatuhi, hubungan perawat terhadap pasien, perawat dengan teman sejawat, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan keperawatan. Juga memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi perawat. Jenis kode etik perawat menurut PPNI, yang pertama adalah tanggung jawab perawat terhadap klien. Senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang bersumber dari adanya kebutuhan dan akan keperawatan individu, keluarga, dan masyarakat. Senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian senantiasa dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan. Tanggung jawab terhadap tugas dan perawat senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan, khususnya serta upaya kesejahteraan umum sebagai bagian dari tugas kewajiban bagi kepentingan di masyarakat. Nomor 2, tanggung jawab terhadap tugas. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keperawatan untuk tujuan yang mementingkan diri sendiri. Perawat dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial. Perawat senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas keperawatan. Tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat dan dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara kerahasiaan suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Perawat senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya
kepada sesama perawat, serta menerima pengetahuan dan pengalaman kepada sesama perawat, serta menerima pengetahuan dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan. Tanggung jawab terhadap profesi keperawatan. Perawat senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan profesional secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan menunjukkan perilaku dan sifat pribadi yang luhur. Perawat senantiasa berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan dan pendidikan keperawatan. Perawat secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdiannya. 5. Tanggung jawab terhadap pemerintah, bangsa, dan negara. Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang diharuskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan. Perawat senantiasa berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyarakat. Jenis kode etik perawat menurut American Nurses Association atau ANA, perawat memberikan pelayanan dengan penuh hormat bagi martabat kemanusiaan dan keunikan klien yang tidak dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan status sosial atau ekonomi, atribut politik, atau corak masalah kesehatan. Perawat melindungi hak klien akan privasi dengan memegang teguh informasi yang bersifat rahasia. Perawat melindungi klien dan publik bila kesehatan dan keselamatannya terancam oleh praktik seseorang yang tidak berkompeten, tidak etis, atau ilegal. Perawat memikul tanggung jawab atas pertimbangan dan tindakan perawatan yang dijalankan oleh masing-masing individu. Perawat memelihara kompetensi keperawatan. Perawat melaksanakan pertimbangan yang beralasan dan menggunakan kompetensi juga kualifikasi individu sebagai kriteria dalam mengusahakan konsultasi, menerima tanggung jawab, dan melimpahkan kegiatan keperawatan pada orang lain. Perawat turut serta beraktivitas dalam membantu pengembangan pengetahuan profesi. Perawat turut dalam upaya-upaya profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan standar keperawatan. Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk membentuk dan membina kondisi kerja yang mendukung pelayanan keperawatan yang berkualitas. Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk melindungi publik terhadap informasi dan gambaran yang salah serta mempertahankan integritas perawat. Perawat bekerja sama dengan anggota profesi kesehatan atau warga masyarakat lainnya dalam meningkatkan upaya-upaya masyarakat dan nasional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan publik. Jenis kode etik keperawatan menurut ICN atau International Council of Nurses. Tanggung jawab utama perawat meningkatkan kesehatan, mencegah timbulnya penyakit, memelihara kesehatan, dan mengurangi penderitaan. Perawat harus meyakini bahwa kebutuhan terhadap pelayanan keperawatan di berbagai tempat adalah sama. Pelaksanaan praktek keperawatan dititik beratkan pada penghargaan terhadap kehidupan yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Perawat mengikut sertakan kelompok dan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan kesehatan. 2. Perawat individu dan anggota kelompok masyarakat. Tanggung jawab utama perawat adalah melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perawat dan pelaksanaan praktek keperawatan memegang peranan penting dalam menentukan dan melaksanakan standar praktek keperawatan untuk mencapai kemampuan yang sesuai dengan standar pendidikan keperawatan. Perawat dan lingkungan masyarakat. Perawat dapat memprakarsai pembaruan, tanggap, mempunyai inisiatif, dan dapat berperan serta secara aktif dalam menemukan masalah kesehatan dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Perawat dan sejawat. Perawat dapat menopang hubungan kerjasama dengan teman sekerja, baik tenaga keperawatan maupun tenaga profesi lain di luar keperawatan. Perawat dan profesi keperawatan. Perawat memainkan peran yang besar dalam menentukan pelaksanaan standar praktek keperawatan dan pendidikan keperawatan. Perawat diharapkan ikut aktif dalam mengembangkan pengetahuan dalam menopang pelaksanaan perawat secara profesional. Kewajiban perawat yang pertama adalah kewajiban perawat terhadap pasien. Perawat wajib menghormati hak-hak pasien, wajib menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien. Wajib memberikan informasi yang akurat berkaitan dengan tindakan keperawatan. Wajib meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Wajib membuat dan memelihara rekam medis. Wajib memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan batas kegunaannya. Wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk berhubungan dengan keluarganya. Wajib memberikan kesempatan kepada klien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien kecuali diminta keterangan oleh pihak yang berwenang. Wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan secara akurat dan berkesinambungan. Kewajiban terhadap institusi. Wajib mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan. Wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati oleh perjanjian yang telah dibuat sebelumnya terhadap institusi tempat bekerja. Yang tiga, kewajiban terhadap profesi. Wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan terkait lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Wajib melakukan pelayanan darurat sebagai tangan kemanusiaan sesuai batas kewenangannya. Hak perawat yang pertama adalah hak perawat berhubungan dengan profesinya. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktek keperawatan. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, menerima imbalan jasa sesuai dengan profesi yang dilaksanakan, memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja. Perawat yang bertugas di sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan. Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan bersosialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan. Perawat berhak untuk menolak dipindahkan ke tempat tugas yang lainnya.
Dua yaitu hak perawat berhubungan dengan klien, memperoleh informasi yang lengkap, jujur dari pasien atau keluarga. Perawat berhak untuk menolak keinginan klien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta standar dan kode etik profesi. Perawat juga berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh klien dan atau keluarganya. Perawat berhak untuk memperoleh kesempatan untuk mengembangkan klien sesuai dengan bidang profesinya. 3. Perawat yang berhubungan dengan organisasi profesi. Perawat berhak diikutsertakan dalam penyusunan dan penetapan kebijaksanaan pelayanan kesehatan. Hak perawat menurut praktisi keperawatan, hak untuk memperoleh martabat dalam rangka mengekspresikan dan meningkatkan dirinya. Hak untuk memperoleh pengakuan sehubungan dengan kontribusinya melalui ketetapan yang diberikan di lingkungan untuk praktek yang dijalankan, dan hak untuk dapat perlindungan kerja dengan stres fisik dan emosional. Hak untuk praktek profesi dalam batas-batas hukum yang berlaku, hak untuk menetapkan standar yang bermutu dalam perawatan yang dilakukan, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap pembuatan, hak berpartisipasi dalam organisasi sosial dan politik yang mewakili perawat dalam meningkatkan asuhan keperawatan. Demikian untuk materi kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah dan hilaf yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.